Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa di persilah sejarah sudah ya. Langkah-langkah penelitian sejarah kalian juga sudah. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Tentang materi yaitu jenis-jenis historiografi. Jadi jenis historiografi itu saya sebutkan dulu ya. Itu ada historiografi tradisional, ya, ada historiografi kolonial, lalu ada historiografi nasional, dan ada historiografi modern. Ada 4. Ingat-ingat ya. Yang pertama historiografi tradisional, terus kolonial, terus nasional dan modern. Paham ya? Nah, kalian sekarang sambil membayangkan seperti apa. Tapi kalau di Indonesia, Islam religius, sentris ada religius, enam religius, religio, fikih, atau supranatural. Romantisme klasik dalam penulisan sejarah. Kedua, menggunakan konsep genealogi silsilah secara runtut dan kronologis. Oke, sudah? Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, ini tadi sudah dibahas tentang historiografi tradisional. Sudah ada gambaran semua ya setelah disampaikan oleh teman kalian ya? Sudah. Jadi kalau di tradisional itu memang lebih ke istana sentris, terfokus kepada orang-orang penting atau raja-raja. Makanya kalau kalian nanti membuka buku pelajaran sejarah tentang kerajaan-kerajaan, pasti yang sering dibahas adalah raja-rajanya. Raja pertamanya, raja keduanya, apa yang dilakukan oleh raja atau patihnya. Saya terfokus oleh istana sentris. Jadi yang disajikan itu selalu yang dituliskan adalah tentang raja-rajanya saja. Paham nggak? Ya. Sedangkan untuk beberapa tokoh kecilnya itu sangat minim sekali. Semua hampir terfokus hanya untuk raja-rajanya saja. Ada gambaran? Ya, tapi kolonial masih kelompok 1 ya? Iya. Ya, silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan historiografi kolonial. Jadi secara garis besar, historiografi kolonial itu adalah sejarah yang membahas masalah penjajahan Belanda atau tepatnya di era kolonial. Nah, di sini jelas yang sebagai penulis adalah orang-orang dari kolonial, dari Belanda. Bisa dibaca bahwasanya penulisan dilakukan oleh orang Belanda atau pemerintahan Belanda dari VOC sekitar 1600-an sampai pemerintah Hindia Belanda yaitu sekitar 1942. Nah, contoh bukunya ada yang terkenal tapi ini pada masa penjajahan Inggris yaitu karyanya Raffles. Pada saat itu Raffles jadi gubernur di Indonesia, salah satu dari Indonesia, dan dia bikin buku judulnya History of Java. Di mana di sini dia menceritakan banyak sedikitnya tentang sejarah dari Jawa. Yang kedua ada dari The Graph, judul bukunya Desi Denis Pan Indonesia atau bahasa Indonesia itu Sejarah Indonesia. Tapi jelas sudut pandangnya dari Belanda, pemerintah kolonial, bukan dari pemerintah, bukan dari tokoh nasional. Lanjut, ciri-cirinya bersifat Eropa-sentris. Yang kedua, cara pandangnya bersifat kolonial. Kelemahannya satu, subjektif atau menonjolkan Netherland sentrisme atau ya kita sebut bahwasanya ini lebih menonjolkan ke pihak Belandanya atau pihak kolonial.
Yang kedua, kelemahannya segala bentuk pergerakan nasional disebut pemberontakan. Contoh kayak ada waktu itu Soekarno ingin mencoba memberontak Belanda, walaupun kita menganggapnya sebagai sudut pandang kita adalah sebagai pahlawan, tapi di sudut pandang Belanda di sini Soekarno adalah sebagai pemberontak, yang mana waktu itu juga Soekarno sempat dipenjara selama kurang lebih 4 tahun tapi diberikan 1 tahun. Gitu. Ada juga kelebihannya tidak menggunakan unsur supranatural. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, terima kasih sudah dipresentasikan dengan baik. Sudah cukup lengkap ya. Tadi juga dijelaskan bahwa ada sudut pandang lebih ke pihak Belandanya dan juga sudah mulai meninggalkan apa tadi terakhir? Meninggalkan supranaturalnya. Paham ya? Adalah menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Kedua, narasi berfokus pada nilai-nilai tersirat dari peristiwa sejarah, menumbuhkan persatuan dalam masyarakat. Kelemahan dari historiografi nasional adalah munculnya penggambaran tokoh sejarah nasional yang berlebihan, rawan disalahgunakan oleh penguasa untuk propaganda. Ketiga, rawan terjadi ketidaksesuaian waktu. Contoh dari historiografi nasional adalah karya-karya sejarah geografi nasional. Pertama, buku sejarah nasional jilid 1 sampai 6 ya. Jilid 1 sampai 6. Sekitar perang kemerdekaan Indonesia jilid 1 sampai 9 karya Nasution. Terakhir, di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno. Oke. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Ilham dari kelompok 2. Ya, tadi bagus sekali dari dipaparkan oleh Ilham tentang historiografi nasional. Sini memang tindak lanjut dari historiografi kolonial. Jadi nggak mau kalah dong. Ada sudut pandang dari kolonial, ada sudut pandang dari pihak internasional ataupun dari pihak Indonesia. Di sini ada beberapa contoh disebutkan oleh Ilham tadi. Ada contoh-contohnya adalah buku sejarah nasional Indonesia. Terus juga ada sekitar perang kemerdekaan Indonesia. Ada juga di bawah bendera revolusi yang ini adalah ciptaan dari Insinyur Soekarno. Paham ya? Nah, dari tadi ada intradisional, terus ada kolonial, ada nasional. Itu hampir ada upaya titik berat dari beberapa pihak atau dari beberapa sudut pandang. Nah, terus kita akan setelah itu berkembang lagi. Semakin kita harus lebih teliti, lebih mengungkapkan, muncullah yang namanya historiografi modern yang diupayakan agar penulisan sejarah itu bisa bersifat netral dan juga bisa menggali lebih dalam lagi. Ya, jadi diupayakan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok 2 tentang historiografi modern. Silakan dari kelompok 2 perwakilan. Baik, saya akan menjelaskan historiografi modern. Adapun pengertiannya, historiografi modern adalah penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis. Mungkin itu Ya, bukan. Terima kasih dari kelompok 2. Ya, di sana sudah dibahas tadi tentang historiografi modern. Jadi diupayakan nanti historiografi ini juga sudah banyak karya-karyanya juga ya tentang historiografi modern, di mana objektivitas itu lebih diutamakan supaya tidak memihak daripada sudut manapun ya. Dan juga akhirnya di setelah adanya historiografi modern itu muncul tentang tulisan-tulisan yang nggak sifatnya istana sentris, nggak bersifat hanya tokoh-tokoh penting. Muncul tadi ada tentang apa ini tadi dituliskan contohnya Islam dan masyarakat karya, itu juga pemikiran dari historiografi modern. Ada juga nanti muncul intinya adalah banyak penulis-penulis independen yang akan muncul. Ana sudah punya sudah banyak hak-hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Banyak penulis-penulis yang dia menuliskan tentang pendapatnya, menuliskan tentang pemikirannya, sehingga dia sajikan dalam karya sejarah dari sudut pandang para penulis itu sendiri. Sudah ada kebebasan untuk melakukan penelitian. Ada gambaran ya? Iya. Oke. Ya, itulah pembahasan pada hari ini. Ya, sebentar. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah panjang ya membahas dari awal, kalian sudah tahu tadi kita hari ini membahas tentang historiografi tradisional yang
Ciri-ciri utamanya apa? Tradisional, tradisional. Udah? Ayo dia nggak perlu apa namanya di sekolah nggak diajarkan oleh gurunya tentang MU, betul nggak? Dia nggak diajarkan itu, tapi dia bisa menghafalkan. Sama halnya Pak Imam dari feedback ini dari apa namanya masukan dari kalian, Pak Imam nggak sekedar cuma harus bisa memaksa kalian harus menghafal ini itu, tapi tanggung jawab Pak Imam adalah apa? Supaya kalian tertarik dengan pembelajaran Pak Imam. Itu tanggung jawab saya. Jadi saya nggak perlu memaksa kalian harus paham ini itu, tapi dengan sendirinya karena kalian tertarik, kalian akan lebih mudah mengerti. Ada gambaran ya? Oke, itulah pesan dari Pak Imam dari sekarang. Silakan kalian kalau biar bisa mudah untuk mempelajari sesuatu, cintailah apa yang akan kalian pelajari. Betul nggak? Betul. Pahami kalian, rasuki ke dalamnya, berusaha tertarik dari situ. Setelah kalian sudah punya rasa tertarik, kalian akan lebih mudah untuk melakukan pembelajaran. Paham ya? Paham. Oke. Kita sebelum pulang, ya, selain kita menjaga protokol kesehatan, kita berdoa dulu ya. Menurut akun masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Saya hari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.